Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Selamat pagi, semangat para petani muda. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita akan melakukan namanya budidaya cabai. Salah satu unsur budidaya cabai ini adalah yaitu pemupukan yang dilakukan secara berkala ya. Kurang lebih seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Akan tapi kami lebih berfokus dan lebih melakukannya itu kurang lebih 1 minggu sekali. Dan di kesempatan kali ini pada video sebelumnya sudah diterangkan kita itu panen cabai keriting. Posisi atau kondisi cabenya itu dalam kondisi hijau, bukan kondisi merah, sehingga ketika kondisi hijau otomatis harga jual dari cabai tersebut yang jelas menurun, jumlahnya kurang lebih setengah dari harga jual cabai merah. Nah, tetapi di sisi lain kita panen cabai hijau karena sebagian cabai sudah mulai terserang patek. Daripada itu penyakit tersebut menyebar ke seluruh cabai karena menunggu waktunya merah dan hasilnya sedikit, kami lebih berfokus untuk panen cabai hijau, sehingga ketika cabai hijau keriting tersebut dijual ya laku. Dan yang jelas ketika kita panen hijau itu untuk sanitasi cabainya yang sanitasi cabai yang kondisinya patek itu jauh lebih mudah ya dibandingkan ketika kondisi yang merah semacam itu. Nah, di kesempatan kali ini ya karena pemanenannya dilakukan pada waktu hijau, cabai keriting hijau, otomatis dalam budidaya cabai keriting semacam ini pastinya mengeluarkan biaya produksi. Nah, biaya produksinya kami lebih tekankan lebih rendah lagi ya kan kawan, dibandingkan dengan cabai yang pada umumnya dibudidayakan untuk dipanen warna merah semacam itu. Nah, kami lebih menekankan di hal semacam itu dengan langkah melakukan pertanian secara semi organik. Nah, pertanian secara semi organik ini kami kembangkan dan kami lakukan ya. Karena apa? Karena sejatinya pertanian secara semi organik ini adalah sebenarnya kita itu menuju ke organik ya, walaupun tidak bisa belum bisa, walaupun belum bisa 100%, tapi kami lebih mencontohkan ke pertanian organik karena mengingat harga pupuk yang semakin mahal, dan di sisi lain harga jual dari cabai dan serangan penyakit saat ini cukup banyak, dan harga jualnya itu tidak signifikan lah ya, naiknya itu tidak signifikan, sehingga itulah yang membuat petani tertekan tuh di situ. Harga jualnya tetap, biaya produksi meningkat. Nah, bahkan kadang-kadang petani sendiri tidak untung kan kawan ya dalam membudidayakan cabai, sehingga kami lebih berinisiatif dan lebih melakukan budidayanya dilakukan secara semi organik. Ini sudah waktunya kita untuk beralih menuju ke organik ya, meskipun belum bisa 100%, kami lakukan secara semi organik. Nah, semi organik ini yaitu memadukan antara pupuk kimia dengan pupuk organik dalam proses budidayanya. Karena kalau kita hanya pupuk organik ini terkadang lahan kami belum mampu ya untuk menghasilkan yang produktif. Nah, oleh sebab itu kami lebih tekankan untuk secara kimia ya kita berikan, organik pun kita berikan, agar apa? Agar
Tujuan dari organik ini memperlengkap unsur hara, yang kedua menghidupkan aktivitas biologi yang ada di tanahnya, dan yang ketiga memperbaiki sifat fisik tanahnya. Karena kalau penggunaan kimia secara terus-menerus, sifat fisiknya rusak, biologinya rusak, bahkan kimiawinya juga rusak kan kawan. Nah, oleh sebab itu kita perpadukan agar hasilnya bisa maksimal semacam itu. Nah, karena kami panen cabai keriting hijau, maka pupuk yang kita gunakan jangan yang mahal-mahal kawan kan. Kalau yang mahal-mahal itu terkadang ya belum tentu balik modal. Kita menggunakan pupuk yang murah semacam ini adalah perpaduan antara urea dengan Ponska ya. Ini kita padukan urea dan Ponska. Kita berikan urea dan Ponskanya ini ada pupuk subsidi kan kawan, enggak pupuk yang beli secara komersil, tapi kami memanfaatkan bantuan dari pemerintah, yaitu dengan penggunaan pupuk subsidi semacam ini. Nah, ini kita berikan jumlahnya seperti biasa. Ini kimianya 3 sendok ya, karena saya rasa 3 sendok itu sudah mampu. Kita berikan 3 sendok untuk 15 liter air, atau kurang lebih 1 sendoknya itu untuk 10 tanaman. Jadi 3 sendok ini fungsinya 30 tanaman. Dan yang jelas yang kita berikan ini ada pupuk urea dan Ponska. Ini perbandingan antara urea dan Ponskanya ini kira-kira kurang lebih 1:1 kalau kami ya. Kalau misalkan kawan tergantung ketersediaan dari kawan-kawan, semisal tersedianya Ponskanya lebih banyak atau ureanya lebih banyak, tidak masalah. Yang penting penggunaannya tetap 1 sendok untuk 10 tanaman. Kami semacam itu, dengan kondisi ini 3 sendok itu untuk 15 liter air. Jadi 1 sendoknya kurang lebih 5 liter air. Dan kita tambah dengan penggunaan pupuk organik semacam ini ya. Pupuk organik ini kita peroleh dari pupuk kandang ya kan kawan, yang dimana ini kita berikan jumlahnya kurang lebih 2 kali lipat dari jumlah pupuk kimianya. Karena kalau jumlah pupuk kimianya sama pupuk organiknya sama, itu ya tidak masalah. Tapi menurut kami lebih intensif ya memberikan pupuk organik ini ya. Bahkan terkadang kami memberikannya lebih, itu ya juga tidak masalah. Yang jelas pupuk ini pastikan pupuknya dalam kondisi sudah baik, sudah mampu diterima oleh si tanamannya ya, semacam itu. Lalu kawan-kawan kita aduk ya, kita aduk pupuk organik dan pupuk kimianya semacam ini kawan-kawan ya, agar tercampur secara rata, homogen, dan mampu diterima oleh tanaman semacam ini. Nah, jadi sekali aplikasi, yaitu satu memperbaiki, yang satunya pupuk kimianya adalah mempertahankan ya, agar unsur haranya yang dibutuhkan tanaman tercukupi, yang satunya memperbaiki dan mempertahankan semacam itu. Jadi ini kita kombinasikan ya. Ini kita lakukan secara terus menerus. Nanti ketika rencana kami, ketika harga pupuk itu naik ya, kita pergunakan ya secukupnya saja, nggak usah berlebih ya. Bahkan kalau bisa kita tekan ya kawan-kawan, kita tekan atau kita kurangi, asalkan pupuk organiknya kita tambah, kami yakin bisa macam itu. Apalagi kita terbiasa dengan kayak gini, insya Allah kawan-kawan semakin lama semakin membaik ya. Karena namanya penggunaan pupuk organik itu kami sudah membuktikan sendiri ya. Ya mungkin untuk pemanenan 1, 2, 3 itu awal-awal itu belum terasa ya, hasil dari pertumbuhan maupun perkembangbiakan tanamannya itu belum terasa. Nanti kalau sudah panenan ke-5, ke-6 itu mulai terasa kan kawan, penggunaan pupuk organik semacam ini. Nah, langkah baiknya daripada kawan-kawan susah payah ya, dalam artian susah payah wah harus ini harus itu, mending kita kombinasikan semacam ini ya, untuk mempermudah kawan-kawan dalam teknis budidayanya, sehingga kawan-kawan nantinya lebih
mudah mengaplikasikannya, dan yang jelas lahan kan lebih membaik lah ya kan semacam itu. Dan itu harus kita awali sejak dini, karena kalau tidak kita awali sejak dini nantinya lahannya rusak lah semacam itu, nanti lama kelamaan akan cepat rusak ya. Awali sejak dini terus kita berikan ya, nanti biar makin lama makin membaik. Kalau sudah membaik hasilnya insya Allah untuk menyaingi kimia bisa kan kawan, karena saya sudah membuktikan sendiri pada tanaman caisim. Tanaman caisim itu dulunya itu, kalau kami boleh berbicara tentang pengalaman ya, dulu pernah kami itu lahan kayak gini, cuma lahan rumputan kayak gini, kita berikan pupuk organik dan kita perlakukan secara organik. Itu hasil 1/2 itu hasilnya belum bisa menyaingi dengan pupuk kimia, tapi setelah lama kita kerjakan, hasil panen kita ambil, lalu kita perlakukan secara organik terus menerus konsisten. Nah itu usia 1 tahun pun sudah bisa menyaingi yang penggunaan pupuk kimia kan, sama kan kawan. Dan itu wah sangat-sangat berdaulat, sangat-sangat menguntungkan kan kawan. Dan karena kita masa peralihan ini yang jelas kita berkeinginan ya tetap menghasilkan, dan di sisi lain juga kita ingin lahannya jauh lebih membaik. Nah solusinya adalah kombinasi antara pupuk organik maupun pupuk kimia ya, semacam itu, atau biasa disebut dengan perlakuan semi organik. Dan ini ya kan setelah tercampur atau semacam ini kita aplikasikan kurang lebih kayak gini kan. Per lubang tanam kami 1 gelas kayak gini ya, 200 milinan ini kurang lebih. Nah itu nanti kita aplikasikan untuk tiap lubang tanamnya kan kawan. Dan setiap aplikasi alangkah baiknya diaduk biar pupuk organiknya tercampur secara merata semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai kegiatan kami ya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Yang jelas nantinya kedepannya kita selalu berusaha untuk jauh lebih baik dalam membudidayakan tanaman. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.